Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sedama. Terimalah salam Buddha, Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Tak kenal maka tak akan dikenal, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yuniar hari ini atau pada malam kesempatan yang baik ini bertugas menjadi host pada Dhammasakaca Online, Meditasi Online Season 3 episode 13. Teman-teman sedama, apa kabarnya pada malam hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik karena malam hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan kesempatan yang baik pula di mana Dhammasakaca Online Season 3 Meditasi Online episode 13 akan dibimbing oleh Yang Mulia Biku Titayanyo Mahatera dan kita akan mempelajari tentang teori serta praktik dari meditasi yang sangat sayang sekali jika teman-teman lewatkan kesempatan baik ini. Maka ajaklah teman-teman sedama kita untuk bergabung pada kelas meditasi online ini yang diadakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Dhamma Metta Jember. Simak baik-baik pelajaran meditasi online pada malam hari ini. Pada kesempatannya teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Dan agar kegiatan Dhamma kelas atau meditasi online pada malam hari ini berjalan dengan lancar, saya akan menginformasikan beberapa hal tersebut. Silakan operator. Saya akan membacakan yang pertama berkaitan dengan susunan acara. Yang pertama adalah tentang petunjuk partisipan. Yang kedua, pembacaan Dhammapada akan dilanjutkan dengan dibuka dengan nama Karapata. Saya akan membacakan profil singkat narasumber, pengantar meditasi, latihan meditasi, sesi dokumentasi, tanya jawab, kemudian kita akan melaksanakan patidana, nama Karapata, dan menyampaikan informasi atau pengumuman dan terakhir penutupan. Dan saya akan membacakan berkaitan dengan petunjuk bagi partisipan. Yang pertama adalah partisipan, posisi on kamera dan mic dalam kondisi mute atau off. Yang kedua, acara berlangsung kurang lebih selama 120 menit. Partisipan dipersilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Pengantar meditasi dan latihan meditasi oleh pembimbing dalam durasi 45 menit dan acara tanya jawab dalam durasi yang sama yaitu 45 menit. Partisipan dipersilakan bertanya pada saat sesi tanya jawab dengan raise hand atau via chat disampaikan ke operator pertanyaan. Kemudian partisipan hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota dengan pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan topik materi. Teman-teman sedama, tahukah Anda bahwasanya indahnya Dhamma Agung Sang Bagawa tertuang dalam syair-syair. Salah satunya adalah syair Dhammapada. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan syair Dhammapada yang akan disampaikan atau dibawakan oleh rekan kami Ibu Titik. Kepada Ibu Titik dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Dhammapada Biku Waga syair 372. Nati janang apanyasa panyanati ajayato yam hi janang ca panya ca sawe nibbana santike. Tak ada samadhi dalam diri orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak ada kebijaksanaan dalam diri orang yang tidak bersamadhi. Orang yang memiliki samadhi dan kebijaksanaan sesungguhnya sudah berada di ambang pintu nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami yaitu Ibu Titik yang telah menyampaikan indahnya syair Dhammapada.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama, marilah kita memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sekaligus membuka acara meditasi online pada malam hari ini dengan membacakan nama Karagata yang akan saya pimpin. Marilah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama, kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadin. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namam. Sebelum kita memasuki sesi pengantar meditasi berikutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari guru pembimbing meditasi kita, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Titayanyo Mahathera. Teman-teman sedama, kita bisa lihat di slide ini atau di salin dia ini. Beliau bernama Bhikkhu Titayanyo Mahathera, penahbisan Bhikkhu atau Upasampada dengan nama penahbisan Titayanyo. Tempat penahbisan beliau yaitu di Wat Boworani West, Wihara Bangkok, Thailand, pada tanggal penahbisan 4 Juli 1999 pada pukul 9:23 waktu Indonesia bagian Barat, dengan nama penahbis atau upajaya Prapuagama dan nama guru penahbisan atau Kamawacarya Tancapung Prawidur Damabon. Itulah profil dari pembimbing kita pada malam hari ini. Dan sesuai dengan topik kita, meditasi kita, yaitu meditasi online bersama, maka dari itu saya persilakan dengan segala hormat kepada Yang Mulia Bhikkhu Titayanyo Mahathera untuk menyampaikan teori dan juga latihan meditasi pada malam hari ini dengan durasi 45 menit. Kepada Yang Mulia Bante, saya persilahkan. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan lanjut membahas tentang Satipatthana. Ya, kita akan juga merujuk ke Satipatthana Sutta. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang bagian awal dari Satipatthana Sutta. Jadi kita tahu bahwa Satipatthana itu kan ada 4. Pada dasarnya ada 4. Satu adalah mengamati jasmani, kaya nupassana, lalu wedana nupassana, mengamati perasaan, lalu yang ketiga citta nupassana adalah pengamatan terhadap batin, lalu dhamma nupassana, pengamatan terhadap dhamma. Untuk pengamatan terhadap jasmani itu dibagi lagi menjadi pengamatan terhadap napas, pengamatan terhadap postur tubuh, terutama 4 postur, ya, jalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian tentang pengembangan apa yang disebut sebagai sampajana. Maksudnya itu ketika kita melakukan berbagai aktivitas dan kita menyadari, kita mengetahui secara jelas apa yang terjadi pada jasmani kita. Ya, itu yang namanya sampajana. Kemudian di samping itu, ya mungkin saya perlu sedikit contekan. Ya, di samping itu juga ini pengamatan, atau dalam hal ini mungkin lebih cocok memang perenungan terhadap kejijikan
ya, kejijikan dari 32 bagian jasmani kita. Ya, kemudian yang berikut lagi ya, yang termasuk dalam pengamatan terhadap jasmani adalah pengamatan bahwa tubuh kita itu terdiri dari 4 unsur. Ya, terdiri dari 4 unsur. Kemudian lalu yang terakhir itu adalah sejenis ya pengamatan atau perenungan terhadap 9 jenis jasmani yang sudah rusak, ya, yang sudah dicampakkan di kuburan. Jadi itu kira-kira yang diinikan yang dilakukan dalam kaya Nupasana. Kalau kalian cermati, ya, di dalam Satipatthana Sutta, ya, bagian Anapanasati itu tidak selengkap yang ada di dalam Anapanasati Sutta. Jadi di dalam bagian Anapanasati dari kaya Nupasana itu hanya ada bagian ini, pengamatan terhadap napas, ya, pengamatan terhadap keluar masuknya napas, lalu pengamatan terhadap apakah napas itu panjang atau pendek, lalu mengamati sabakaya ini bisa ditafsirkan napas itu secara keseluruhan atau mengamati tubuh secara keseluruhan, ya, mengamati napas tapi dengan menyadari seluruh tubuh, ya. Lalu yang terakhir, ya, dalam bagian Anapana, ya, yang ada di dalam Satipatthana Sutta itu adalah tentang menenangkan, ya, menenangkan kaya sangkara, aktivitas jasmani, menenangkan aktivitas jasmani. Kalau nggak salah minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa ada 3 jenis aktivitas, ya, yaitu kaya sangkara, waci sangkara, dan cita sangkara, ya, cita sangkara. Nah, tentu saja yang namanya aktivitas jasmani itu banyak, ya, banyak. Misalnya kalau kita sedang bergerak, ya, berjalan, ya, mengambil barang, sedang makan, itu aktivitas jasmani. Tapi karena ini kaya sangkara di sini itu aktivitas jasmani berhubungan dengan meditasi, ya, dan ya kalau dalam Satipatthana Sutta dikatakan duduk, ya, sedang duduk bersila, ya, dengan badan yang tegak, berarti aktivitas jasmaninya itu hanyalah ini napas saja. Jadi oleh karena itu, ya, jadi dikatakan menenangkan aktivitas jasmani di sini adalah menenangkan napas. Ya. Dan tentu saja, ya, seperti yang sudah disinggung juga minggu lalu bahwa ini merupakan tahap lanjut dari latihan Anapanasati. Karena bagi seorang pemula, kalau mau langsung menenangkan napas itu agak sulit. Kalau dipaksakan itu bisa menjadi sesak napas karena dia mencoba untuk mengatur napas. Jadi yang lebih baik, cara yang lebih baik adalah secara alamiah. Jadi pertama-tama kita menyadari keluar masuknya napas dulu. Lalu kita juga menyadari, ya, apakah itu napas panjang atau napas pendek. Ya, dan ini mempunyai konotasi, ini mempunyai makna tersembunyi bahwa sebetulnya waktu itu kita napas secara alamiah. Napas secara alamiah berarti napasnya bisa panjang, bisa pendek. Sehingga ya Sang Buddha dalam sutta tersebut, Sang Buddha mengatakan bahwa entah itu panjang atau pendek, ya, pokoknya diamati saja, diketahui saja. Nah, lalu setelah itu menyadari, ya, napas secara keseluruhan atau menyadari napas melalui penyadaran terhadap jasmani secara keseluruhan. Nah, kalau itu sudah mulai bisa dilakukan, ya, kalau itu sudah mulai dilakukan, nah waktu itu ya kita sudah mulai
baik batin maupun jasmani sudah, terutama batin itu sudah mulai cukup tenang. Nah, kalau batin sudah mulai cukup tenang, nah kita sudah mulai agak leluasa untuk menenangkan napas, ya, menenangkan kaya sangkara, menenangkan aktivitas jasmani. Dalam hal ini menenangkan napas. Jadi napas mulai bisa dibuat ya secara lebih teratur, tentu saja secara perlahan-lahan, secara bertahap. Dan pembicaraan tentang Anapanasati di dalam Satipatthana Sutta hanya sampai sini saja, hanya sampai sini. Sedangkan di dalam Anapanasati Sutta itu masih ada lanjutannya, ya, tentang Anapanasati. Misalnya setelah itu lalu menyadari adanya piti, ya, menyadari adanya sukha, begitu. Ya, tapi di sini dalam Satipatthana Sutta hanya sampai di sana saja. Ya, hanya sampai di sana. Karena yang bagian piti sukha itu nanti masuk dalam kategori Wedana Nupassana. Ya, Wedana Nupassana. Kemudian setelah mengamati Anapanasati, ya, setelah mengamati napas, nah, lalu ceritanya kita sudah keluar dari meditasi duduk ini, ya, lalu kita melakukan berbagai aktivitas. Nah, waktu kita jalan maju, kita mundur atau jalan maju ke depan, maju lalu kembali, jalan kembali, begitu. Itu kita menyadarinya. Lalu waktu kita sedang berdiri, ya kita tahu kita sedang berdiri, ya, karena biasanya itu orang sering kalau dia sedang berdiri tapi pikirannya melayang kemana-mana, ya, jadi dia tidak hidup here and now, di sini dan saat ini. Maksudnya itu di sini adalah dia menyadari ini dirinya sendiri, entah itu secara batin atau jasmani, ya. Dan now, saat ini ya, now berarti dia tidak melamun, jadi dia tidak memikirkan hal-hal yang belum terjadi, dia juga tidak memikirkan apa yang sudah terjadi. Jadi dia hanya menyadari apa yang terjadi saat ini tentang yang berhubungan dengan jasmani atau batinnya, ya. Lalu kemudian di samping itu, ya, bagian sampajana, ya, clear comprehension atau pemahaman jernih adalah bahwa walaupun dengan berbagai aktivitas jasmani, ya, jadi dia waktu misalnya lengannya digerakkan, dia tahu secara jelas, ya, gerakan lengannya itu, ya. Kemudian pada saat sedang makan, dia menyadari sedang makan, mengunyah, sedang minum, dia menyadarinya, ya. Jadi itu yang masuk dalam kategori sampajana. Kemudian perenungan, ya, perenungan terhadap jasmani. Jadi rambut ini menjijikkan, kemudian bulu-bulu badan menjijikkan, ya. Ya, biasanya rambut, ya, terutama iklan shampoo gitu, ya, wah, rambutnya indah sekali, ya. Tapi kalau misalnya dalam sup kita, ya, dalam makanan kita ada rambut, ya, itu menjijikkan, ya. Kemudian, ya, bagian tubuh yang lainnya, 32 bagian tubuh, ya. Kemudian yang berikut lagi adalah perenungan terhadap 4 unsur, ya. Maksudnya itu bisa juga pengamatan terhadap 4 unsur, bahwa kita menyadari, ya, atau ya kita menyadari bahwa badan kita itu sesungguhnya terdiri dari 4 unsur, ya. Badan kita terdiri dari 4 unsur, jadi tanah, air, api, dan angin. Ya, dalam hal ini, ya, terutama kalau kita mau melihat secara aspek Paramatha Dhamma, ya, berarti kita menyadari 7
tubuh jasmani kita itu secara paramatha dhamma, berarti kita menyadari sifat dari keempat unsur itu. Ya, jadi kalau misalnya tanah, kita menyadari aspek keras, lunak, kasar, licin, dan berat dan ringan. Kemudian kalau sifat dari unsur air adalah mengalir dan sifat kohesif, ya, sifat mengikat, ya. Kemudian untuk api, ya, unsur api kita menyadari sifat panas dan dingin. Kemudian untuk unsur apalagi api, angin, ya, unsur angin, ya, unsur angin, ya, unsur air itu adalah mengalir dan kohesif. Kemudian unsur angin itu adalah menopang secara statis atau menggerakkan secara dinamis. Itu yang namanya pengamatan atau perenungan terhadap unsur-unsur dari jasmani ini. Lalu yang terakhir dari Kayanupasana adalah mengamati atau perenungan terhadap 9 jenis, ya, tubuh jasmani yang sudah dicampakkan di kuburan. Misalnya mayat yang sudah membiru, yang membengkak, lalu mayat yang sudah digerogoti oleh belatung, mayat yang tinggal tulang belulang, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang kita lakukan di dalam Kayanupasana. Mungkin kalian agak bingung, ini terlalu banyak bahannya, ya. Jadi biasanya memang bagi para pemula, biasanya itu saya cenderung untuk menganjurkan, ya, kalau misalnya sedang duduk meditasi, ya, kaya sangkaranya hanya napas, berarti ya pengamatan terhadap napas. Tapi kalau misalnya sedang tidak duduk meditasi, berarti kita menyadari aktivitas, ya, aktivitas kita sehari-hari, ya, entah sedang jalan, ya, sedang makan, ya, sedang cuci piring, sedang mandi, dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya punya pegangan, biasanya ada 2 hal yang disadari. Satu adalah menyadari gerakan atau menyadari sentuhan. 2 hal itu, ya, 2 hal itu. Kenapa cukup menyadari 2 hal itu saja untuk tahap awal? Karena kita tahu, karena bagian latihan Satipatthana ini juga berhubungan dengan latihan Vipassana, ya, dengan latihan Vipassana. Kalau dalam latihan Vipassana, mungkin nanti minggu berikut saya akan jelaskan, ya, perbedaan Vipassana dan Samatha. Jadi ini adalah dalam latihan Vipassana, aspek yang diperhatikan itu terutama adalah aspek Paramatha Dhamma. Nah, kalau untuk jasmani, aspek Paramatha Dhamma dari jasmani itu adalah yang cukup gampang untuk diamati bagi seorang pemula adalah gerakan dan sentuhan, ya, gerakan dan sentuhan. Kemudian ya, itu yang paling gampang. Jadi misalnya kita sedang cuci piring, ya, kita sedang cuci piring. Yang kita amati itu adalah gerakan tangan, ya, gerakan tangan, ya, waktu sedang cuci piring. Lalu sentuhan tangan dengan piring pada saat sedang cuci piring. Lalu waktu sedang makan, misalnya gerakan tangan, ya, mengambil makanan. Lalu bisa juga menyadari sentuhan tangan dengan sendok, sentuhan makanan dengan mulut, ya, gerakan mengunyah. Nah, itu semua disadari, ya. Begitu juga sedang mandi, ya, misalnya mandinya pakai gayung, ya, gerakan tangan mengambil air, lalu air menyentuh tubuh, sentuhannya juga disadari, begitu. Ya, jadi itu kira-kira secara ringkas mungkin yang bisa dilakukan, ya, karena kalau kita mau mengikuti satu persatu dari penjelasan di Satipatthana Sutta, mungkin bagi pemula itu agak
agak membingungkan juga, ya. Tapi tentu saja nanti kalau sudah mahir, ya bisa mengikuti apa yang dijelaskan di dalam Satipatthana Sutta. Jadi itulah yang dilakukan di dalam pada Kaya Nupassana. Kemudian dalam Wedana Nupassana, ya kan dalam Satipatthana ada 4 kan, Kaya Nupassana, lalu Wedana Nupassana. Wedana Nupassana ya ada pada dasarnya ada 3 atau 5 jenis wedana atau perasaan, yaitu perasaan bahagia, perasaan menderita, lalu perasaan netral, atau biasanya perasaan netral ini juga disebut sebagai bukan bahagia pun bukan menderita. Ya, jadi pada saat kita sedang bahagia kita menyadari sedang bahagia. Ya, pada saat muncul piti dalam meditasi, ya biasanya piti selalu disertai dengan bahagia. Ya. Kemudian ya waktu muncul bahagia, kita menyadari bahagia. Pada saat jasmani sedang sakit, muncul penderitaan, ya itu juga kita menyadari penderitaan, perasaan menderita itu. Nah, ketika suatu saat kita mengalami suatu perasaan di mana kita tidak bisa menjelaskan itu adalah bahagia atau menderita, nah itulah yang disebut sebagai perasaan netral. Sehingga seringkali di dalam sutta dikatakan adukama asukha. Ya, jadi bukan dukkha juga bukan sukha, bukan menderita juga bukan bahagia. Ya, jadi ketika kita tidak bisa menjelaskan itu perasaan apa, apakah itu bahagia atau menderita, ya itu bisa kita katakan itu adalah perasaan netral. Ya, jadi itu yang dilakukan dalam Wedana Nupassana. Sekali lagi, ya seperti mungkin minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa pengamatan terhadap perasaan ini kadang-kadang bagi pemula juga agak sulit. Kita tahu memang ada perasaan menderita, tapi waktu sedang meditasi kita menangkap sosok perasaan ini secara jelas itu memang tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Maksud itu kita bisa menjadikan perasaan ini sebagai objek meditasi, ya, mengamati perubahannya itu tidak mudah. Itu harus meditasi sudah mencapai tahap tertentu baru bisa dilakukan. Ya, tapi bisa juga sih belajar untuk mengamati itu. Jadi oleh karena itu ada sejumlah metode meditasi di mana mereka itu cenderung kalau misalnya timbul sakit secara jasmani, ya, mereka tidak mengubah posisi. Misalnya setelah duduk bersila selama 1 atau 2 jam, kakinya mulai sakit, nah, mereka mencoba untuk tidak mengubah posisi. Ya, tujuannya itu supaya mereka bisa melakukan pengamatan terhadap perasaan. Ya, tujuannya supaya mereka bisa berlatih pengamatan terhadap perasaan. Dan waktu itu ya perasaan yang dominan adalah perasaan menderita. Ya, perasaan menderita. Jadi perasaan menderita itu ya itu kita mencoba untuk menjadikan itu sebagai objek meditasi kita. Ya, dan hati-hati ya, yang namanya perasaan menderita itu bisa perasaan menderita secara batin, juga perasaan menderita secara jasmani. Ya, begitu juga perasaan bahagia, bahagia secara batin, bahagia secara jasmani. Maksud itu bahagia secara jasmani itu nyaman secara jasmani. Ya, biasanya memang yang batin sama jasmani ada kaitannya, tapi bisa juga berbeda. Ya, bagi yang sudah terlatih itu bisa saja dia timbul perasaan tidak nyaman secara jasmani, belum tentu harus timbul perasaan tidak nyaman secara batin. Ya. Jadi ya setelah kita lakukan Wedana Nupassana, setelah melakukan Wedana Nupassana, lalu Citta Nupassana. Citta Nupassana misalnya dalam batin kita itu timbul kebencian, timbul keserakahan, ya kita tahu
Ya. Kemudian ketika batin ini sangkita wikita. Jadi batin ini ya suka lari ke sana kemari, ya banyak pikiran yang muncul, ya banyak lamunan yang muncul, ya batin ini kocar kacir, ya nah, kita menyadarinya. Tapi ketika batin ini tenang, ya samahita, ya tenang atau konsentrasi, ya kita juga menyadarinya. Ya, itu yang dikatakan sebagai citta nupassana, pengamatan terhadap batin. Ya. Kemudian yang bagian terakhir itu adalah dhamma nupassana. Ya, dhamma nupassana ya ini bisa bojjhanga, bisa pancakkhanda, bisa empat kebenaran Arya, ya 5 niwarana, 5 rintangan batin, tapi ini tingkat kesulitannya agak besar sehingga dalam kesempatan ini kita tidak terlalu menggalinya terlalu dalam. Ya. Jadi sedikit kembali ke citta nupassana itu terutama ya misalnya kita sedang duduk meditasi. Ya, kita sedang duduk meditasi itu pasti banyak lamunan. Ya, pasti banyak lamunan. Dan pada saat muncul lamunan kita tahu. Secara umum juga misalnya kita banyak muncul pikiran, banyak lamunan, kita jangan sampai menyelidiki isi dari lamunan itu. Karena kalau kita menyelidiki isi dari lamunan itu kita bisa makin hanyut dalam lamunan itu. Jadi kita belajar untuk hanya sekedar mengetahui lamunan itu. Dan begitu muncul lamunan itu, kita segera menyadarinya. Nah, itu lama-lama batin kita itu akan semakin peka. Jadi begitu baru mau muncul lamunan, kita langsung menyadarinya. Ya, kita langsung menyadarinya. Nah, dan yang namanya lamunan, ya waci sangkara, ya waci sangkara itu dalam waktu meditasi, ya aktivitas ucapan yang kita lakukan itu hanya yang ada ucapan dalam batin. Tidak mungkin kita sedang duduk meditasi kita berbicara. Biasanya tidak begitu. Nah, tapi tetap kita berbicara di dalam batin. Nah, berbicara dalam batin itu termasuk juga aktivitas batin. Ya, aktivitas batin dan kita bisa mengamatinya dalam citta nupassana. Jadi itu termasuk juga lamunan. Ya. Ya, itu juga yang biasanya sebagai witaka. Witaka itu bisa pikiran yang terkendali, ya, yang terarah begitu, pikiran yang terarah, tapi bisa juga pikiran yang tidak terkendali. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam sutta yang namanya witaka itu, ya bisa, ya sebagai lamunan, ya bisa juga yang pikiran yang terarah. Misalnya itu sebagai salah satu faktor jana. Ya, itu witaka. Jadi kembali lagi dalam citta nupassana kita berusaha untuk menyadari lamunan-lamunan yang muncul. Kemudian kalau misalnya kita sedang melamun hal-hal yang menyakitkan, ya pengalaman-pengalaman yang mengesalkan, ya yang menimbulkan kemarahan, lantas dalam batin kita muncul kemarahan. Nah, kita juga menyadari kemarahan yang muncul di dalam batin. Ya, jadi itu yang kita lakukan di dalam citta nupassana. Barusan pagi ini saya mendapatkan pertanyaan dari satu umat. Ya, dia tanya, Bante, kalau saya mau ikut retret, sebaiknya saya ikut retret anapanasati saja atau saya ikut retret satipatthana? Ya, jadi sebetulnya bergantung pada tujuan ikut retret tersebut, tujuan meditasi kita. Kalau misalnya tujuan kita itu untuk mengembangkan samadhi, ya, mengembangkan samadhi, maka ini kita ikut retret anapanasati saja. Tapi kalau misalnya tujuan kita itu untuk di samping mengembangkan samadhi, juga kita mengembangkan aspek lainnya, ya berarti mungkin ada baiknya kita mencoba retret satipatthana.
Ya, itu saja sedikit tentang tentang latihan Satipatthana. Ya, baik. Kita akan segera beralih ke acara berikutnya, yaitu meditasi bersama, yaitu meditasi relaksasi. Ya, kemudian setelah itu baru tanya jawab. Ya, karena saya akan beralih pakai ini. Sekarang saya lagi pakai laptop. Ya, saya akan beralih ke pakai HP. Jadi bisa tolong beri saya waktu sebentar. Ya. Baiklah teman-teman sedama, sambil menunggu Yang Mulia Biku Titayanyo kembali untuk menjelaskan berkaitan dengan praktik meditasi kita pada malam hari ini. Tadi beliau sudah menjelaskan tentang Satipatthana Sutta bahwa ada 4 hal yang diamati, yaitu mengamati jasmani, mengamati perasaan, mengamati batin, dan juga mengamati dhamma. Jika teman-teman nanti ada pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesinya sudah dimulai. Baik, kita akan kembali lagi berhubung dengan Yang Mulia Biku Titayanyo. Baiklah, sambil menunggu Yang Mulia Biku Titayanyo kembali untuk menghubungkan dengan perangkat beliau, tadi Bante sudah menjelaskan tentang pengamatan jasmani. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan berkaitan dengan nafas, kemudian postur tubuh ada 4 postur, kemudian pengembangan sampai jana atau menyadari apa yang terjadi pada jasmani kita, kemudian tentang perenungan terhadap sesuatu yang menjijikan, terutama pada 32 bagian jasmani seseorang atau pada diri sendiri, kemudian juga pengamatan bahwa tubuh memiliki 4 unsur, dan juga pengamatan terhadap 9 jenis, 9 jenis jasmani yang sudah rusak. Tadi juga Bante sudah menjelaskan tentang Satipatthana bahwa ada Anapanasati, ada beberapa hal yang telah beliau sampaikan berkaitan dengan menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian pengamatan terhadap nafas panjang atau nafas pendek, mengamati tentang nafas dengan menyadari seluruh tubuh. Kemudian Bante sudah bergabung kembali. Selamat malam Bante, sudah terhubung kembali Bante. Ya, baik. Selamat malam ya. Nah, sebentar ya. Ya, baik. Ya, kita mulai saja ya. Ya, mari kita duduk bersila dengan badan yang tegak ya. Alas duduk bagian pinggul dibuat lebih tinggi sehingga kita bisa duduk lebih nyaman. Ya. Seluruh badan disadari ya, dibuat rileks, kendor, tapi tetap tegak. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala
dirasakan, rileks, kendor. Leher dirasakan, rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan, rileks, kendor. Pundak dirasakan, rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan, rileks, kendor. Dada dirasakan, rileks, kendor. Punggung dirasakan, rileks, kendor. Perut dirasakan, rileks, kendor. Pinggang dirasakan, rileks, kendor. Pinggul dirasakan, rileks, kendor. Paha dirasakan, rileks, kendor. Lutut dirasakan, rileks, kendor. Betis dirasakan, rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan, rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan, rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan, rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan, rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan, rileks, kendor. Dahi dirasakan, rileks, kendor. Muka dirasakan, rileks, kendor. Bagian belakang dirasakan, rileks, kendor. Leher dirasakan, rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan, rileks, kendor. Dada dirasakan, rileks, kendor. Punggung dirasakan, rileks, kendor. Perut dirasakan, rileks, kendor. Pinggang dirasakan, rileks, kendor. Pinggul dirasakan, rileks, kendor. Paha dirasakan, rileks, kendor.
Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Termasuk geraham ya juga dirasakan rileks, kendor. Kedua gigi bagian atas dan bawah hanya menyentuh ringan saja. Geraham rileks. Pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Kaki secara keseluruhan dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor.
Sekarang ke pengucapan di dalam hati. Buddho, Buddho, Buddho. Perhatian ditujukan ke pengucapan di dalam hati. Buddho, Buddho. Silakan lanjutkan.
Ya, sekarang kita beralih ke pengamatan terhadap keluar masuknya napas. Napas masuk, napas keluar disadari. Apakah napasnya panjang atau pendek, kita sadari. Silakan lanjutkan.
Ya, baik. Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Biku Titayanyo Mahatera yang telah menyampaikan teori dan juga praktik Dhamma atau meditasi online pada malam hari ini. Dan teman-teman sedama, adalah saatnya untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang berada di Zoom, jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini atau guru pembimbing kita, yaitu Yang Mulia Biku Titayanyo Mahatera, teman-teman boleh melakukan raise hand terlebih dahulu agar panitia dapat membukakan akses. Dan teman-teman jika ingin melakukan pertanyaan melalui kolom chat, harap ditujukan kepada operator pertanyaan. Baiklah Bante, sambil menunggu pertanyaan masuk dari teman-teman, ini ada pertanyaan yang sudah ada Bante. Pertanyaannya seperti ini Bante. Terkadang saya masih banyak kurang paham Bante tentang menyadari keluar dan masuknya nafas. Terkadang saya juga malah mengatur nafas yang masuk dan keluar. Bagaimana caranya Bante membedakan mengatur nafas dan juga menyadari tentang nafas masuk dan nafas keluar? Iya, memang ada sejumlah orang pada saat dia mulai memperhatikan napas dan dia cenderung untuk mengatur napas. Dan kalau itu berlangsung lebih lanjut lagi, maka itu bisa membuat napasnya itu menjadi sesak. Nah, cara-cara untuk untuk mengatasi hal ini adalah bahwa kita seolah-olah ya sebagai seorang penjaga gerbang. Ya, jadi kita menjaga di daerah lubang hidung dan bibir bagian atas. Jadi kita hanya mengamati napas masuk keluar. Jadi sama seperti seorang penjaga yang hanya mengamati orang yang masuk dan orang yang keluar. Jadi kita tidak mengatur siapa yang masuk, siapa yang keluar. Pokoknya siapa saja yang masuk, siapa saja yang keluar, kita mengetahuinya. Itu cara pertama. Cara kedua, begitu kita mulai menyadari bahwa kita mengatur napas, ya, kita mulai mengatur napas, maka secara sadar untuk tidak melakukannya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau kita sudah menggunakan cara-cara yang di atas, tapi napas tetap diatur, terutama kalau misalnya napasnya menjadi sesak, berarti untuk sementara kita jangan dulu menggunakan Anapanasati sebagai objek meditasi. Jadi kita gunakan ini dulu. Biasanya cara yang saya ajarkan yaitu pengucapan kata-kata atau kalimat ya yang seperti tadi. Pengucapan Buddha 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 begitu atau pengucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, nanti ya kalau sudah berlatih seperti itu beberapa waktu ya coba lagi pakai Anapanasati, lihat masih atau tidak, masih mengatur napas atau tidak. Ya, tapi kalau misalnya pengaturan napas itu tidak, maksudnya itu tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, maka oke-oke saja sih, boleh tetap lanjut. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan rasa tidak nyaman, ya coba menggunakan pengucapan kata-kata atau kalimat. Itu jawaban saya. Ya, Bante, masih berkenaan dengan tadi Bante yang nomor 3, itu kita terkadang bisa menggunakan pengucapan Buddha, Bante. Nah, bagaimana jika seseorang merasa kalau dia bermeditasi itu lebih nyaman atau rileks menggunakan musik, Bante? Bagaimana, Bante? Ya, khawatirnya kalau kita menggunakan musik, nanti kita lebih ke menikmati musiknya. Ya, menikmati musiknya. Terutama bagi mereka yang menjalankan Athasila, nah itu biasanya kan kalau kita lagi retret, gitu, ya, atau pada hari Uposatha kita menjalankan Athasila, ya, agak dilematis kalau kita menggunakan musik sebagai pendamping meditasi kita, sebagai pengiring meditasi kita. Jadi
Dan biasanya juga meditasi Buddhis secara umum, tentu saja ada sejumlah pengecualian, secara umum perhatiannya itu ke dalam diri kita, entah itu ke jasmani atau batin kita sendiri. Jadi tidak terlalu terutama ke objek luar. Ya. Iya, Bante, masih berkaitan dengan musik tadi, Bante. Ini ada yang bertanya, bagaimana jika musik itu digunakan untuk mengkondisikan suasana hanya di awal saja, Bante? Jadi hanya di awal, kemudian selebihnya tidak menggunakan musik. Nah, itu seperti itu bagaimana, Bante? Ya, boleh-boleh saja sih. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Jadi tidak masalah ya, Bante ya? Ya, ya. Ya, baik Bante. Ini ke pertanyaan selanjutnya, ini berkenaan dengan di Anapanasati Sutta, Bante. Tadi Bante menjelaskan adanya piti, Bante. Nah, maksud dengan menyadari adanya piti itu seperti apa ya, Bante? Ya, maksudnya itu tentu saja waktu kita melakukan Anapanasati, ya kita menggunakan objek Anapanasati, kita mengamati keluar masuknya nafas, dan waktu itu ya batin kita itu sudah mengarah ke samadhi, ya sudah mengarah ke samadhi, ya pikiran-pikiran, lamunan sudah tidak banyak muncul, ya. Jadi sudah muncul yang namanya piti dengan sukha, ya piti atau kegiuran begitu, ya piti atau kegiuran. Nah, jadi pokoknya kalau muncul ada sensasi tertentu yang menimbulkan rasa nyaman begitu waktu meditasi. Nah, itu kira-kira piti. Karena kalau kalian sendiri belum pernah mengalami piti lalu dijelaskan apa itu piti agak sulit juga. Ya, tapi itu kira-kira. Ya, pokoknya timbul rasa nyaman begitu. Ya. Nah, kira-kira itu yang namanya piti. Ya. Ya, baik, Bante. Ini ada pertanyaan yang agak berbeda, tapi masih dalam konteks dalam kesadaran ya, Bante ya. Ini ada pertanyaan masuk seperti ini, Bante. Banyak orang bilang seseorang yang terhipnotis dalam hal negatif, mungkin seperti pencurian, kali ya, Bante, kan kadang banyak dengan dalih terhipnotis, kemudian barang-barang menjadi hilang. Hal tersebut dikarenakan lengah atau kesadaran yang berkurang. Apakah hal tersebut benar, Bante? Iya. Ya, mungkin sebagian ya. Sebagian karena memang karena kesadaran yang kurang. Ya. Tapi memang mungkin juga sebagian juga karena memang ilmu hipnotisnya yang cukup jago gitu. Atau juga tergantung pada tipe orang. Ada tipe orang tertentu yang lebih gampang untuk terhipnotis. Ya. Katanya orang yang cenderung suka menganalisis gitu ya. Itu atau orangnya suka bernalar, cenderung pemikir begitu. Itu agak sulit untuk dihipnotis. Ya, saya nggak tahu apakah yang namanya terhipnotis dengan tersugesti itu sama atau tidak. Nah, kadang-kadang juga ini melalui pembicaraan kita juga bisa tersugesti. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kita. Ya, bisa juga melalui itu. Atau seperti apa? Jadi ini masih dipertanyakan ya, Bante ya? Ya, baik Bante, ini pertanyaan masuk berikutnya. Dari Teddy Tahir, maksud saya, maaf. Apakah para yogi yang sedang berlatih Anapanasati harus melihat nimitta atau tanda-tanda atau warna-warna, Bante? Tergantung. Ya, jadi yang namanya Anapanasati ya ada yang mengarah ke konsentrasi. Nah, kalau mengarah ke konsentrasi maksudnya itu ke arah samatha, ya, maka akan muncul nimitta. Tapi kalau misalnya dia melakukan anapanasati, dia memegang objek tidak terlalu kuat. Ya, memegang objek tidak terlalu kuat, tapi bukan berarti juga batinnya bisa lari ke sana kemari, tidak. Ya, jadi dia memegang objek tidak terlalu kuat, maka itu tidak akan timbul nimitta. Ya, mungkin saya bisa jelaskan lebih rinci. Jadi kalau misalnya kalau kita anapanasati, kalau misalnya kita fokus pada titik sentuh misalnya, atau kita fokus pada
napas yang secara abstrak itu keluar masuk napas, kita fokus ya, kalau bisa fokus dalam jangka waktu cukup lama, maka itu akan timbul nimitta. Tapi kalau misalnya waktu kita anapanasati, kita hanya menyadari sentuhan napas saja. Menyadari sentuhan napas, tapi kalau misalnya muncul lamunan, kita menyadari lamunan, lalu kembali lagi ke sentuhan napas. Nah, kalau kita pakai cara seperti ini, ya, kita melakukan anapanasati seperti ini, maka itu biasanya itu tidak akan muncul nimitta. Ya, tidak akan muncul nimitta. Nah, kalau misalnya kita arahnya ke samatha, tujuannya untuk menimbulkan nimitta, nah, maka nimitta itu juga macam-macam. Ya, nimitta itu macam-macam. Jadi selama yang nimitta itu ya itu masih berubah-ubah, umumnya kita tetap perhatiannya ke napas, tidak memperhatikan fenomena-fenomena yang lain, entah warna atau cahaya atau apa begitu. Nanti sampai suatu saat nimittanya itu sudah berada di daerah napas ya, bagian daerah hidung, ujung hidung ya, di mana kita bisa sekaligus mengamati nimitta sama mengamati napas, tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, itu cukup masih cukup stabil ya, dan itu baru waktunya untuk mengamati nimitta. Kira-kira begitu ya. Baik, Bante. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik, Bante. Bante, benarkah seseorang tidak boleh melakukan meditasi dengan objek cinta kasih pada lawan jenis? Bukankah hal tersebut adalah satu kebaikan ketika memancarkan cinta kasih kepada orang lain? Ya, silakan, Bante. Ya. Kenapa harus pilih lawan jenis? Mungkin ada kebahagiaan, Bante, di dalamnya. Ya, gini, biasanya bagi pemula, ya, ini kan tujuan gini, ada dua macam tujuan meditasi cinta kasih. Satu tujuannya itu untuk memang memancarkan metta. Satu tujuannya itu untuk supaya bisa mengembangkan ketenangan batin. Ya, bisa juga dua-duanya, punya tujuan dua-duanya. Tapi umumnya bagi seorang pemula biasanya bahkan kita bilang yang namanya metta saja itu bagi dia itu sesuatu yang abstrak begitu. Jadi bagaimana dia bisa memancarkan cinta kasih ke orang tersebut? Ya, dia mengetahui apa itu metta saja tidak tahu kok. Ya. Jadi biasanya bagi seorang pemula biasanya itu memang cenderung tidak ke ini mencoba untuk mengembangkan ini dulu, ketenangan dulu. Dari ketenangan baru nanti kita ke arah memancarkan metta. Nah, jadi biasanya itu objek yang digunakan itu yang agak netral lalu sedikit positif gitu. Positif itu dalam hal kita menyayangi beliau tapi tidak terlalu sayang, tidak sampai timbul gejolak emosi. Misalnya tidak ke istri, tidak ke anak, karena itu bisa menimbulkan gejolak emosi. Jadi kita pilih di atas, sedikit di atas netral gitu. Itu tidak menimbulkan gejolak emosi, ya oke saja sih. Ya, oke saja. Ya, tapi ya kembali lagi pertanyaan tadi yang pertama, bahwa kenapa pilih lawan jenis? Kenapa tidak pilih yang lain? Kenapa hanya ditujukan ke itu saja dan ngotot dengan objek itu saja? Ya, kenapa disuruh minta untuk ganti objeknya enggak ini? Ya, itu kira-kira. Ya, Bante. Bagaimana, Bante, kalau misalkan kasusnya seperti ini, Bante? Kita mengembangkan cinta kasih kepada lawan jenis, di mana lawan jenis itu adalah, maaf istilahnya seperti kita pernah punya masalah dalam hal membenci, Bante. Mengembangkan cinta kasih nih, akhirnya pada lawan jenis ini yang mungkin selama ini menjadi musuh kita, Bante. Nah, soal konteksnya seperti apa, Bante? Ya, pegangannya itu bahwa kalau misalnya kita menggunakan objek itu, kita harus yakin dulu bahwa dengan menggunakan objek itu
tidak menimbulkan gejolak emosi. Kalau misalnya dia itu awalnya itu dia menimbulkan kebencian pada diri kita. Jadi jangan sampai nanti malah kita menggunakan objek itu, malah kita hanyut dalam kebencian itu. Ya, malah kita tidak terkendali dalam kebencian itu. Dan juga kita harus yakin juga bahwa memang kalau misalnya tujuan kita itu memancarkan meta, ya pancaran meta kita itu getarannya itu sudah cukup kuat belum itu untuk bisa sampai mempengaruhi orang yang kita membenci itu atau dia yang membenci kita gitu. Ya. Jadi itu. Jadi biasanya itu cenderung latihan dulu pakai objek yang agak gampang. Ya. Baik, Bante, ini ada yang mau bertanya langsung, Pak Rudi Hartono. Dipersilakan Pak Rudi Hartono. Ya, silakan Pak. Malam Bante, makasih atas bimbingannya tadi. Ya, silakan. Bante, ya. Dengar ya? Ya, dengar. Ya. Bante mau nanya ini tadi yang nyangkut pancaran meta ya Bante ya. Ya. Meditasi meta. Ya. Nah, kan ada yang meta memancarkan cinta kasih kepada orang yang dibenci misalkan. Yang dan pada saat kalau kita misalkan mungkin dulu sudah pernah ada orang yang berselisih paham dan kita benci sama dia, tapi kita sudah melupakan dan kita terus recalling kembali itu apa enggak jadi tambah melekat ya Bante? Iya. Gini, rasanya jarang terjadi, misalnya kita sudah melupakan seseorang, lalu kita misalnya kita mau mengingat kembali peristiwa itu. Ya, kecuali memang itu sebagai suatu latihan begitu. Tapi sebetulnya biasanya juga kalau dalam proses latihan meditasi nanti sampai tahap tertentu akan terjadi terjadi proses recalling kembali. Jadi itu secara otomatis muncul begitu. Jadi terutama ada peristiwa yang sangat menggores dalam batin kita, ya. Menggores dalam batin kita nanti dalam proses terutama waktu kita ikut retret biasanya itu akan terjadi recalling kembali, ya, peristiwa-peristiwa itu termasuk orang-orang, ya, orang-orang tertentu. Nah, jadi kalau bisa saja kita kalau terjadi recalling kembali seperti itu, kita bisa memancarkan meta kepadanya, tapi sebetulnya bisa juga itu sebenarnya yang penting kita jaga diri kita. Jadi yang penting kita jaga diri kita itu jangan sampai muncul kebencian, walaupun memang teringat kembali peristiwa itu akan timbul gejolak kebencian kembali, bisa jadi, ya, bisa jadi timbul gejolak kembali. Ya, yang penting kita menyadari gejolak yang timbul. Nah, lama-lama kekuatan ingatan itu akan makin lama melemah. Awalnya itu akan muncul cukup kuat dan cukup sering begitu. Tapi lama-lama dia akan semakin melemah begitu. Melemah, nanti akhirnya kita sudah lupakan dan bagi kita itu kalau mengingat kembali peristiwa itu atau mengingat kembali orangnya itu sudah tidak timbul lagi gejolak emosi. Kira-kira proses yang terjadi itu biasanya begitu, ya, yang saya ketahui. Jawaban saya memadai, Pak Rudi? Iya. Ya. Jadi intinya kan, jadi kita tetap aja mancaran meta ya tadi ya. Ya, bisa atau kalau timbul gejolak emosi, timbul kemarahan, kita menyadari kemarahan atau gejolak emosi. Bisa juga ini, ya. Jadi satu bisa kita mengarah keluar, tapi bisa juga mengarah ke dalam. Justru ke dalamnya kita jaga apa yang ada di dalam diri kita. Maksud saya begitu. Ya. Iya. Makasih ya Bante. Ya. Baik Bante, pertanyaan berikutnya ini ada masuk dari kolom chat. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Apakah ada ciri-ciri fisik seseorang sedang mengalami piti ketika meditasi? Itu pertanyaan pertama Bante.
Nanti beliau akan melanjutkan pertanyaan kedua, Bante. Silakan dijawab dulu. Kalau menurut textbook, walaupun yang namanya piti itu sebetulnya adalah sesuatu yang bersifat batin. Tapi biasanya kalau muncul piti itu juga secara fisik ada sensasi tertentu. Nah, jadi kalau menurut Wisuddhimagga itu ada 5 macam, tapi rasanya itu kalau kita dengar cerita dari orang-orang yang meditasi begitu, rasanya lebih dari itu. Ya, jadi dalam Wisuddhimagga dikatakan ada 5. Yang pertama itu adalah bulu kuduknya berdiri. Ya, itu tahap pertama. Tapi jangan dibalik ya, kalau bulu kuduk berdiri itu belum tentu piti. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu seperti ada seperti ada setrum gitu ya, ada strum tapi secara lokal saja. Ya, secara lokal. Lalu misalnya di bagian tangan, bagian dada, bagian punggung saja, lokal saja. Ya, terus gitu. Lalu nanti secara dari puncak kepala sampai ke kaki, ya. Jadi itu masih berupa garis begitu, ya. Ya. Lalu seperti gelombang. Lalu yang berikut adalah seperti gelombang ombak, ya, datang, ya. Jadi berarti itu sudah lebih lebih penuh begitu. Lalu yang terakhir adalah bahwa seluruh badan kita itu seperti terisi penuh dengan energi begitu. Ya, itu menurut Wisuddhimagga. Itu tahap yang paling akhir, yaitu seluruh badan. Jadi itu sudah tidak terjadi sensasi yang berubah-ubah lagi, tapi seluruh badan kita itu seolah-olah terisi dengan energi gitu. Kira-kira begitu yang saya tangkap dari Wisuddhimagga. Saya lupa persisnya kata-katanya seperti apa. Ya. Itu kira-kira yang orang alami kalau muncul piti, ya. Ya, Bante, apakah piti itu hanya terjadi pada saat meditasi? Apakah bisa terjadi pada saat kita sedang menjalankan aktivitas biasa juga, Bante? Kalau di Wisuddhimagga ada dalam aktivitas, dari cerita orang-orang juga ada. Jadi misalnya dulu waktu saya ikut yang metode Sun Lun begitu. Jadi ada seorang bule, ya, dia coba yang metode Sun Lun itu, ya, dia mengalami piti walaupun dia hanya coba 15 menit, dia mengalami piti dan dia bilang itu pitinya sangat kuat, itu bertahan 1-2 hari. Jadi walaupun dia sudah selesai meditasi, itu pitinya masih ada, ya. Perasaan nyaman dan perasaan nyaman dan munculnya sejumlah sensasi fisik itu masih bertahan walaupun sudah 1-2 hari, walaupun sudah 1 hari. Ya. Iya, berarti Bante ketika bulu kuduk berdiri itu tidak selalu piti ya, Bante? Takutnya tidak. Pada saat bermeditasi, waduh, bulu kuduk saya merinding atau berdiri, berarti ini saya sudah menemukan piti ya, Bante ya? Tidak seperti itu ya, Bante ya? Nanti ketakutan, lalu bulu kuduknya berdiri, bisa ada takut adanya hantu gitu, lalu bulu kuduknya berdiri, lalu bilang itu piti. Ya, tidaklah. Ya. Ya, biasanya kalau muncul piti juga biasanya juga pasti juga akan muncul sukha. Dan kalau muncul piti seperti itu, biasanya itu mood kita itu kalau itu piti itu berlangsung cukup lama, mood kita sepanjang hari itu juga bagus. Jadi segala yang kita lihat itu kita selalu melihatnya secara yang baik-baik, ya. Jadi tidak secara negatif. Biasanya begitu juga. Jadi ini mungkin salah satu manfaat meditasi. Ya, baik. Pertanyaan kedua masih dengan yang sama, yaitu Wiradewa. Apakah ketika sedang meditasi normal, ketika produksi air liur banyak sehingga harus menelan air liur tersebut terus-menerus? Artinya gini, Bante, apakah ketika sedang meditasi, mungkin produksi air liur itu lebih banyak ya, Bante ya? Jadi kita harus menelannya terus-menerus, Bante. Ya, memang ada sejumlah orang, tidak semua orang, ya.
ada sejumlah orang waktu mereka bermeditasi, lalu sudah meditasi sejumlah waktu, misalnya beberapa bulan, beberapa tahun, ya. Pada proses tertentu dia akan mengalami air liurnya itu bertambah banyak. Ya, kalau kita mengalami hal seperti itu, ya ini saja, ya nggak apa-apa, ditelan saja air liurnya, ya. Jadi tidak usah juga terlalu banyak melakukan analisis. Oh, kenapa ya air liur saya bertambah banyak? Apa yang terjadi gitu? Ya, jadi tidak usah. Ya, biarkan saja secara alamiah terima kondisi itu. Lalu air liur banyak kita telan. Ya. Memang ya ada sejumlah orang ya atau ada sejumlah kelompok ya ini di kalangan Buddhis yang menganggap air liur itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ini saya pernah lihat sendiri. Ya, saya pernah lihat sendiri. Dia menganggap bahwa air liur itu tidak baik, sebagai mara kalau nggak salah. Ya, pokoknya sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, kalau ada muncul air liur, dia nggak mau telan. Dia biarkan air liurnya itu mengalir keluar. Ya, jadi oleh karena itu pada saat dia sedang meditasi, itu di depannya itu di sini seperti seorang anak kecil, bayi gitu. Apa namanya ya? Biasanya ada satu kain handuk gitu di depannya. Itu dipasang di depan sehingga kalau air liur itu mengalir itu bisa ke handuk, jadi tidak sampai ke pakaiannya. Dan tentu saja ya handuknya itu setelah dia meditasi tentu saja banyak sekali air liur dan tentu saja baunya juga bukan main. Tapi tentu saja itu hanya sekelompok kecil yang mempunyai pandangan yang agak tidak lazim, ya. Biasanya ya kita ya biasa saja terhadap air liur itu sebagai proses proses alamiah, ya, walaupun tidak semua orang mengalaminya, ya. Sama seperti sendawa yang minggu lalu ada yang tanya tentang sendawa sendawa gitu, ya kira-kira itu, ya. Ya baik Bante, kita akan lanjutkan pertanyaannya. Bante, seharusnya antara nafas keluar dengan nafas masuk itu tidak ada interval. Tetapi setiap saya meditasi, seperti ada interval antara nafas keluar dan nafas masuk. Mohon petunjuknya, Bante. Siapa bilang tidak ada interval? Ada. Justru apa yang Anda alami itu yang normal. Biasanya pasti, ya. Interval itu pasti ada. Entah itu mungkin 0,01 detik misalnya, itu pasti ada, ya. Jadi ibaratnya itu ini kalau kita berbelok begitu itu pasti, ya, pasti ada ininya, intervalnya, ya. Itu normal saja, ya, jadi tidak usah dikhawatirkan, ya. Berarti silakan lanjutkan meditasinya lagi ya Bante, itu hal yang wajar ya. Ya, Bante, ini masih dengan kaitan dengan melamun Bante. Pertanyaannya gini Bante, Bante, bagaimana seseorang melamun dikatakan dengan pikiran kosong? Atau kenapa seseorang yang melamun itu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki pikiran yang kosong? Kadang saat melamun kita sering melihat terkadang pada saat kita melamun, justru kita sering melihat satu objek, tetapi tidak memikirkannya. Bagaimana Bante? Ya. Jadi yang namanya pikiran kosong itu ada dua tafsiran. Ya. Satu, pikiran kosong adalah dia tidak tahu apa-apa. Ya, tapi ada juga yang mengatakan pikiran kosong pada saat misalnya begini, dia orang-orang itu jadi kadang-kadang wah ini pikirannya kosong. Jadi waktu itu dia gini, itu memang dia sebetulnya sedang melamun, dia sedang fokus pada satu objek atau dia sedang bukan fokus pada objek. Maksud itu dia sedang hanyut dalam pikiran atau lamunannya itu. Tapi pandangan matanya memang seperti menatap hanya ke satu tempat saja. Jadi tapi sebetulnya itu dia bukan fokus. Ya, itu bukan fokus. Ya, malah ini untuk meditasi ini sangat berbahaya. Jadi sebaiknya jangan begitu. Ya, meditasi sangat berbahaya begitu. Jadi dia sedang terseret dalam lamunannya, walaupun pandangannya itu hanya menatap satu tempat. Ya, jadi itu sebetulnya melamun.
Ya, dua-duanya, entah tafsiran yang pertama tadi pikiran kosong tidak tahu apa-apa, atau pikiran kosong tapi dia maksudnya itu adalah dia terhanyut dalam lamunannya, itu dua-duanya tidak bagus. Ya, tidak bagus. Iya, Jadi Bante. makanya perlu mengembangkan sati, ya. Lalu bagaimana Bante ketika seseorang melamun justru dia seperti berimajinasi, Bante? Karena kan ada orang dia diam saja tapi dia berimajinasi, bisa menghasilkan sebuah tulisan, mungkin bisa menghasilkan sebuah puisi. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Bante? Apakah itu konteks yang berbeda ya, Bante ya? Ya, itu tidak dalam meditasi. Dalam tertentu ya kadang saya juga begitu, misalnya lagi memikirkan sesuatu, ya, lagi merencanakan sesuatu, ya, sesuatu yang akan dilakukan, ya tentu saja kita ini memikirkan sesuatu begitu, ya. Nah, itu dalam pekerjaan memang kadang mengharuskan begitu, tapi itu tidak dilakukan pada saat kita sedang meditasi. Sebaiknya itu waktu kita sudah keluar dari meditasi. Walaupun memang kadang-kadang juga pada saat sedang meditasi, yang namanya belum mencapai arahat, ya pasti juga ada lamunan, gitu. Pasti ada lamunan. Kadang-kadang juga muncul ya sejumlah ide-ide tentang pekerjaan kita. Ya, kadang-kadang ide-ide itu juga bagus sih, ya pada saat muncul sedang meditasi. Tapi itu bukan menganjurkan untuk ini ya melamun secara berat, begitu tidak. Ya. Ya, baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya seperti ini, Bante. Bante, bagian punggung belakang saya saat meditasi terasa sakit. Apakah ada yang salah dengan postur tubuh, atau medianya yang salah, atau sayanya yang salah? Jadi ini menyalah-nyalahkan, Bante. Bagaimana, Bante? Itu harus dicari beberapa sebab bisa menimbulkan kondisi seperti itu. Jadi satu, kalau misalnya punggung terasa sakit, pertama-tama kita cek dulu badan kita itu sudah lurus belum. Ya, badan kita sudah lurus, ya, jadi jangan sampai bungkuk atau miring ke samping gitu. Nah, jadi makanya tidak dianjurkan untuk duduk secara bersimpuh. Duduk secara bersimpuh itu kakinya itu seperti gini, ya, dua diarahkan ke belakang. Jadi biasanya itu untuk meditasi sebaiknya duduk bersila sehingga simetris gitu. Karena kalau kita duduk bersimpuh seperti itu pasti punggungnya itu bengkok. Ya, punggungnya bengkok. Nah, itu perlu dicek dulu. Ya, apakah kita bungkuk? Nah, itu juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan di punggung. Kalau kita sudah mengecek itu tidak masalah, lalu tetap punggungnya sakit, jadi bisa jadi memang ada sejumlah masalah di bagian punggung kita. Nah, masalah itu bisa juga yang itu sifatnya bersifat sementara. Ya, kadang-kadang ya punggungnya terasa sakit itu hanya berlangsung beberapa waktu. Setelah kita berlatih meditasi lebih lanjut, itu akan hilang sendiri. Ya, tapi ada juga sakit punggungnya itu tidak hilang-hilang, malah kadang bisa bertambah berat. Nah, kalau muncul keadaan seperti itu, mungkin bisa konsultasi ke dokter, ya, ke dokter. Bisa jadi itu memang secara fisik itu perlu perlu ditangani, ya, oleh mereka yang ahli. Ya. Baik, Bante. Pertanyaan penutup, Bante. Ada yang bertanya seperti ini, Bante. Bante, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa saat ini kita sedang benar-benar bermeditasi? Menegakkan sati, ya, menegakkan sati. Justru kalau Anda tidak tahu Anda sedang bermeditasi, berarti Anda tidak sedang meditasi. Berarti Anda sedang melamun. Kalau Anda betul-betul bermeditasi, ya harusnya Anda saat itu memiliki sati. Dan karena Anda memiliki sati, sehingga Anda tahu apa yang terjadi. Jadi kalau Anda tidak tahu apa yang terjadi, berarti sebetulnya waktu itu Anda tidak sedang meditasi. Kira-kira begitu ya jawabannya. Ya, baik, Bante. Bante, saya tertarik, Bante. Tapi ketika kita bertanya ke dalam diri sendiri, apakah itu ada sebuah keraguan terhadap meditasi yang kita jalankan, Bante?
Ya, oke-oke saja sih kalau misalnya ada keraguan. Nah, kalau misalnya muncul keraguan seperti itu, keraguan itu jangan disimpan lama-lama. Itu perlu secepatnya diselesaikan. Jadi perlu ditanyakan kepada guru meditasinya sehingga Anda bisa cepat menemukan jawabannya. Ya, keraguan-keraguan itu tidak berlangsung terlalu lama karena itu akan mengganggu meditasi kita juga. Ya. Ya baik Bante, seluruh pertanyaan sudah saya bacakan dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Titayanyo Mahatera yang telah menjawab setiap pertanyaan yang masuk, dan saya mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Biku Titayanyo Mahatera untuk menyampaikan kata penutup serta harapan untuk seluruh umat yang sudah mengikuti meditasi online bersama pada malam hari ini, Bante. Ya, meditasi Buddhis itu mempunyai sejumlah pendekatan, ya, memiliki cara-cara pendekatan yang agak variasi. Ya, jadi pada seri kali ini saya lebih ke pendekatan secara satipatthana. Ya, tapi itu ya bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Jadi ya mudah-mudahan dengan penjelasan ya yang saya lakukan selama ini ya itu bisa membuat wawasan kita itu menjadi lebih luas. Itu saja ya. Ya baik Bante, terima kasih, dan teman-teman sedama, karena hari ini kita sudah melaksanakan meditasi online bersama yang penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Selanjutnya saya mohon kepada Yang Mulia Bante untuk dapat memberikan syair pengantar pelimpahan jasa. Ya. Ya, baik. Mari kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik, ya, bermeditasi, melakukan Dhamma Sakacca, lalu memberikan penghormatan kepada tiratana dan lain sebagainya. Itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada para leluhur, sanak famili yang telah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, malu-malu yang berada di sekitar sini. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang baru dilakukan ini. Hendak mayang patidanang karoma se punya sidani katassa yananya nikatani me te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mai hang mata pita dayo dittame capya dittawa anye madyatta verino satta titthanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kema padanca papontu esa sasit jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama, sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kita kepada Yang Mulia Biku Titayanyo Mahatera, marilah kita memberikan penghormatan dan saya akan mengucapkan okasa. Teman-teman boleh mengikuti dengan Wandami Bante. Harap semuanya untuk dapat bersikap anjali. Okasa Wandami Bante.
Abiwadana sirisa nijang udam pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwan sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante yang telah membimbing meditasi online bersama pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak Kanisdama, marilah kita tutup acara meditasi online bersama dengan kembali membacakan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Bapak, Ibu, dan anak-anak Kanisdama, mohon untuk tidak undur diri dulu dari Zoom dan juga channel YouTube karena ada beberapa pengumuman yang ingin panitia sampaikan. Kepada operator, saya persilakan. Baiklah Bapak, Ibu, dan anak-anak Kanisdama, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah bergabung bersama kami dalam dalam meditasi online pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masuk tetapi belum dibacakan. Bapak Ibu bisa berpartisipasi lagi dalam meditasi online episode ke-14. Bapak Ibu dan anak-anak Kanisdama, izinkan saya untuk menutup jumpa kita pada malam hari ini dengan membacakan arti dari Dhammapada syair 23. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat, dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya akan mencapai nibbana atau kebebasan mutlak. Saya ingin mengucapkan terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.